Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak binasa, hancur, dan tidak ada kehidupan lagi. Adapun beriman kepada hari akhir, artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan binasa. Kehidupan dunia hanya sementara. Kehidupan selanjutnya di alam akhirat yang kekal dan abadi. Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir, yaitu sebagai berikut. Golongan yang pertama yaitu golongan ateis. Ialah golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Mereka juga disebut mulhid atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Golongan yang kedua adalah golongan agama Ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama Ardi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga yaitu golongan agama Samawi. Mereka adalah golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli tentang hari akhir terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya Quran Surat Al-A'raf ayat 187, Quran Surat Al-An'am ayat 134, Quran Surat Al-Hajj ayat 7, dan Quran Surat Toha ayat 15. Adapun dalil akli tentang hari akhir, bahwa semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur, dan berakhir. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Berikut ini peristiwa atau alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang. 1. Alam barzah, yaitu alam kubur tempat manusia setelah meninggal dunia. 2. Yaumul Bats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu, semua yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. 3. Yaumul Hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. 4. Yaumul Hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan bicara sendiri
tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Malaikat sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang memilikinya. 5. Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. 6. Sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut juga sebagai jembatan Sirotol Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jatuh ke jurang neraka. 7. Yaumul Jaza, atau hari pembalasan. Ada surga dan neraka. Surga adalah sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan neraka adalah sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda terjadinya hari akhir. Ada dua jenis hari akhir atau kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Adapun tanda-tanda kiamat sugro di antaranya: 1. Hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Yang kedua, banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa dosa. 3. Banyak masjid megah tetapi hanya sedikit jamaah. 4. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Yang kelima, banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang keenam, ilmu agama sudah diabaikan. 7. Korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Itulah diantaranya tanda-tanda akan datangnya kiamat sugro. Adapun kiamat kubro memiliki tanda-tanda sebagai berikut. 1. Turunnya Dajjal. Kedua, munculnya binatang melata yang aneh. 3. Matahari terbit dari sebelah barat, tempat terbenamnya. Padahal biasanya matahari terbit dari sebelah timur. Keempat, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Itulah tanda-tanda kiamat kubro. Artinya, tanda-tanda tersebut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terjadi pada saat mendekati hari akhir. Orang yang mempercayai adanya hari akhir akan menampakkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku orang beriman kepada hari akhir antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. Su'uzon, hasad, dendam, namimah, tamak, dan sebagainya
merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari dan kita jauhkan. Adapun sebagai orang yang beriman, kita harus senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka, bertanggung jawab, amanah, dan sebagainya. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memperbanyak zikir dan bersalawat. Berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampun atas kesalahan-kesalahan. Bersalawat untuk menyanjung dan mendoakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agar kelak kita mendapat syafaat di hari akhir. Keempat, selalu membaca Al-Quran. Kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Keenam, mengembangkan potensi diri. Dan yang ketujuh, memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Itulah beberapa perilaku yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada hari akhir. Demikianlah penjelasan tentang iman kepada hari akhir, dikutip dari buku Akidah Akhlak kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Saya, Sudriana SPDI, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.